wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk menjalani apapun hari ini. Alhamdulillah hasil integrasi SKB dan SKD sudah diumumkan. Buat teman-teman yang dinyatakan lolos pemberkasan, aku ucapkan selamat. Mudah-mudahan dimudahkan dalam proses kedepannya, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan menjadi jalan buat teman-teman semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat serta memberikan potensi terbaiknya untuk negara tercinta Indonesia. Begitupun untuk teman-teman yang belum lolos di tahap pemberkasan formasi 2019 ini, tetap semangat, kalian luar biasa karena sudah sampai di tahap ini. Mudah-mudahan pengumuman resmi dari BKN terkait pengadaan CPNS formasi 2021 ini segera resmi dikeluarkan ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya persiapkan dari sekarang, belajar dan evaluasi apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki selama proses seleksi di formasi 2019 kemarin ya teman-teman. Tetap semangat dan segera move on dari apapun yang saat ini membuat perasaan kalian tidak nyaman. Baik teman-teman, dalam video kali ini aku mau berbagi tips nih. Tips lolos pemberkasan CPNS 2019. Nah teman-teman, ada yang bilang bahwa pemberkasan ini sifatnya formalitas. Ini tidak benar teman-teman. Justru di tahap pemberkasan ini adalah tahap yang paling penting karena berkas-berkas yang kalian kumpulkan itu nanti akan menentukan apakah kalian akan diterima pengajuan NIP kalian atau tidak. Nah, kalau berkas-berkas kalian ada kekurangan, ada yang kurang lengkap, itu akan memungkinkan pengajuan NIP teman-teman semuanya dibatalkan. Jadi, persiapkan dengan sebaik-baiknya, jangan meremehkan hal sekecil apapun. Ikuti semua ketentuan yang diberikan oleh instansi teman-teman semuanya. Dalam tahap pemberkasan ini, instansi cukup berperan teman-teman. Segala permintaan dan arahan dari instansi itu adalah untuk membantu dan memastikan bahwa teman-teman semuanya itu nanti berkasnya valid dan bisa diterima oleh BKN dan disetujui pengajuan NIP-nya. Oke teman-teman, simak tips lolos pemberkasan CPNS dari aku ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya ya. Oke, ini dia tips yang paling utama, berdoa ya teman-teman. Jangan pernah berhenti dari berdoa. Jangan pernah berhenti memohon kepada Tuhan untuk hasil yang terbaik. Oke, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Semoga seluruh peserta pemberkasan CPNS formasi 2019 dimudahkan dalam proses pengajuan NIP dan segera menerima SK CPNS. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Nah, ini dia tips yang pertama, yaitu baca buku panduan pemberkasan CPNS, buku petunjuk pengisian DRH, dan sanggah hasil SKB CASN 2019 yang dikeluarkan oleh BKN. Nah, buku petunjuknya seperti ini teman-teman. Pastikan teman-teman semuanya sudah punya ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya, aku cantumkan linknya di kolom deskripsi. Kenapa penting membaca buku panduan ini teman-teman? Karena di buku ini tuh dijelaskan detail banget tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberkasan, yaitu pengisian DRH dan cara upload dokumen. Jadi baca dengan teliti ya teman-teman. Oke, tips yang kedua, simak tutorial pemberkasan CPNS di channel YouTube BKN. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman sudah lihat kan? Nah, di tutorial ini tuh udah dijelaskan secara detail bagaimana pengisian DRH dan dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dan diupload di akun SCASN teman-teman semuanya. Next, ke tips yang ketiga, hadir di pertemuan pengarahan pemberkasan CPNS yang diadakan oleh instansi yang dilamar. Saat pandemi bisa jadi dalam forum online seperti Google Meeting, Zoom, Live YouTube, forum Telegram, dan lain-lain. Nah, kalau untuk formasi tahun 2018 kemarin, itu pengarahannya ketemu pertemuan langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman yang dinyatakan lolos, diundang dan dikumpulkan dalam sebuah forum, di dalam sebuah ruangan, kemudian dijelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemberkasan CPNS.
Nah, buat teman-teman di informasi 2019 ini, itu sepertinya via forum online ya. Jadi dipersiapkan ya teman-teman. Meskipun ini via online, pastikan teman-teman semuanya hadir dan ikut menyimak dan juga mengisi daftar hadir ya. Oke, kita next ke tips berikutnya, yang keempat, yaitu disiplin waktu, baik dalam hal pertemuan ataupun pengumpulan berkas. Maksudnya di sini penguploadan berkas ya teman-teman. Nah, meskipun itu nanti pertemuannya itu via Zoom, via online, itu teman-teman harus hadir di dalam forum tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh instansi teman-teman. Jangan sampai terlambat. Oke? Begitupun dengan penguploadan berkas ya, ikuti jadwalnya. Kalau di daerah aku itu kalau nggak salah tanggal 6 sampai tanggal 10 November. Kalau teman-teman mungkin beda ya, beda instansi, beda lagi. Oke, next ke tips berikutnya, yang kelima, yaitu ikuti semua ketentuan dari instansi yang dilamar. Masing-masing instansi punya ketentuannya sendiri, kadang sama, kadang berbeda, jangan terkecoh dengan aturan dari instansi lain. Nah, jadi teman-teman fokus di instansi teman-teman sendiri ya, jangan ikut misalkan temannya instansi beda kemudian ikut temannya, jangan. Kalian pastikan baca atau ikuti pengarahan dari instansi yang teman-teman lamar. Nah, dalam tahap pemberkasan ini tuh instansi benar-benar berperan ya teman-teman. Jadi apapun yang diminta oleh instansi itu ikuti. Karena meskipun seribet apapun, itu adalah untuk kebaikan teman-teman semuanya. Untuk memastikan bahwa teman-teman semuanya itu datanya valid dan nanti akan diterima pengajuan NIP-nya. Kita next ke tips berikutnya, yaitu yang keenam, bertanya bila belum paham tentang salah satu berkas, jangan mengambil kesimpulan, pembenaran atau inisiatif sendiri. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau belum paham terkait pemberkasan, dokumen, dan sebagainya, langsung aja ditanyakan ke teman yang lain atau ke instansi, temukan solusinya. Oke? Kita next ke tips berikutnya, yaitu yang ketujuh, persiapkan dokumen yang dipersyaratkan, scan file dengan ukuran dan nama yang sudah ditentukan oleh instansi. Ukuran file pada umumnya itu 500 KB. Nah, jadi seluruh file itu di-convert ke dalam bentuk PDF ya, teman-teman. Nah, file-filenya apa saja? Nah, file-filenya itu ada 9 file yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, pas foto terbaru pakaian formal, background merah. Ini teman-teman, background merah, jangan sampai biru. Kemudian yang kedua, ijazah asli untuk lulusan dalam negeri atau ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri. Ingat, ijazah asli, bukan legalisir ataupun fotokopi. Kemudian yang ketiga, transkrip asli. Yang keempat, surat pernyataan 5 poin, peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Kemudian yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku saat pemberkasan. Nah, ini pastikan tujuan yang tercantum di dalam SKCK itu untuk penetapan pengajuan NIP ya teman-teman. Kemudian yang keenam, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Nah, ini juga jangan asal-asalan, ikuti arahan dari instansi di mana nanti tesnya itu biasanya ditentukan oleh instansi. Yang ketujuh, surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, ketika cari surat keterangan bebas narkoba ini, pastikan teman-teman tidak mengkonsumsi obat ya. Minimal itu tenggang waktunya 3 hari. 3 hari jangan mengkonsumsi obat, karena itu nanti kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi obat meskipun itu tidak termasuk narkoba, itu kadang bisa mempengaruhi hasilnya. Dan kita disuruh balik lagi untuk tes. So, pastikan ya teman-teman tidak minum obat selama 3 hari tersebut. Kemudian yang kedelapan, bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki masa kerja. Kemudian DRH sudah ditandatangani. Nah, ini teman-teman kadang ada yang lupa ya. Jangan sampai lupa untuk menandatangani dan ditempel materai. Oke? Kemudian kita next ke tips berikutnya. Susun rapi dokumen yang berbentuk hard file maupun soft file agar mudah dalam pengecekan. Pastikan semua dokumen telah siap pada saat proses pengisian DRH dan unggah dokumen. Kemudian tips yang ke-9, lakukan sendiri proses upload atau unggah file pada akun SCASN. Bila dibantu oleh orang lain, pastikan kalian melihat proses. Nah, dalam hal ini orang pertama yang harus kalian percaya itu adalah diri kalian sendiri. Nah,
Jadi selama kalian masih bisa melakukannya, jangan mewakilkan kepada orang lain ya. Pastikan bahwa file-file yang kalian unggah itu kalian sendiri yang unggah dan pastikan kevalidannya. Kemudian tips yang ke-10, upload atau unggah dokumen dengan menggunakan PC, laptop, meskipun bisa diakses melalui HP. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan server ataupun kesalahan input data. Nah, jadi teman-teman, kalau di HP itu kan layarnya tidak seberapa besar ya. Itu kadang-kadang kita salah klik kolom atau salah klik apa gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang demikian, sebaiknya atau lebih baik menggunakan PC atau laptop ya. Kemudian yang ke-11, teliti dalam mengunggah dokumen. Pastikan dokumen benar-benar telah terunggah dan sesuai kolom permintaan. Nah, jadi ketika mengupload, misalkan itu kolomnya ijazah, teman-teman upload di ijazah. Kolom KTP misalnya, upload di KTP. Ataupun foto, upload di kolom foto. Di RH, di kolom di RH. Jangan sampai salah kamar ya. Dan pastikan dokumen yang teman-teman unggah ini benar-benar telah terunggah dalam akun teman-teman semuanya. Next, yang terakhir, cek atau koreksi kembali DRH kalian. Pastikan sudah sesuai ketentuan, perbaiki bila terdapat kesalahan, baru klik akhiri proses pengisian DRH. Jadi teman-teman jangan sampai klik akhiri proses DRH kalau teman-teman belum melakukan pengecekan. Tetap perlu teman-teman cek, jangan sampai ada yang terlewat, karena terlewat satu saja file itu bisa fatal. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan upload atau ada file yang kurang, itu yang bertanggung jawab adalah teman-teman sendiri, bukan instansi ataupun BKN. Instansi sudah memberikan pengarahan dan pihak BKN itu tinggal terima. Jadi, kalau BKN menemukan adanya data yang kurang lengkap, mau bagaimana lagi? Kemungkinan dibatalkan. Oke, jadi benar-benar teliti, benar-benar persiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Oke teman-teman, itu tadi tips dari aku, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila mana ada kata ataupun informasi yang kurang tepat ya. Oke, good luck buat semuanya. Semoga sukses. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.